Terus terang aja sebagai seorang petenis dan mantan dan sekaligus aku ini kan masih membina anak-anak yang muda-muda. Saya terus terang aja kecewa. Tapi kembali lagi memang ini policy dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak selain paling bisa menyuarakan. Cuap Dikap, kembali lagi di Ludiktif, ruang diskusi dan perspektif. Kali ini Babe Iyo diundang oleh salah satu legenda petenis Indonesia, mungkin satu-satunya lah ya. Namanya Mbak Yayu Basuki di lapangan tenis Bulungan. Mbak, Iya. Makasih loh Mbak udah mau datang ke podcast kami ini loh Mbak. Waduh, iya. kesempatan hal yang langka banget ini loh, sobat semua. Mbak, Senang ini, juga ya, bisa membersamai. Ya, makanya aku mengidolai Mbak tuh dari lama sebenarnya. Mbak, aku mau nanya nih Mbak, ini kan tenis ini kan tidak dijadikan salah satu olahraga cabur olahraga di Indonesia nih sama Menpora 13 yang diprioritaskan. Itu bagaimana menurut Mbak? Ya memang terus terang aja, apalagi aku sebagai mantan petenis ya, boleh dikatakan mantan petenis, tapi aku masih Olympians. Kebetulan juga aku ketua Indonesian Olympians Association. Terus terang aja aku kecewa pasti, karena kenapa? Tenis ini gini, tenis ini memiliki tradisi. Terus terang aja, yang dulu-dulu tradisi itu kita selalu ada emas di Asian Games dulu ya. Pasti. Ya, nah apalagi kok sampai dengan ke SEA Games, kita selalu ada tradisi emas di SEA Games gitu. Jadi untuk tidak dijadikan salah satu prioritas memang kecewa. Apalagi di situ ada cabang-cabang olahraga yang dimana sebetulnya mungkin maaf aja ya, jadi lebih ke sisi politisnya, bukan karena prestasinya. Kalau prestasi kita tahu lah ya, ada badminton panjat tebing angkat besi ya. Karena sering meraih medali ya. Tapi kalau cabur-cabur kayak sepak bola, ya maaf aja. Kan sebetulnya sepak bola itu udah nggak perlu lagi dijadikan prioritas dari Kemenpora. Kenapa? Karena bayangin ketua umumnya aja udah gampang cari dananya sponsor, dari BUMN kan. BUMN udah setor semuanya, ibaratnya gitu. Jadi terus terang aja sebagai seorang petenis dan mantan dan sekaligus aku ini kan masih membina anak-anak yang muda-muda. Saya terus terang aja kecewa. Tapi kembali lagi memang ini policy dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak selain paling bisa menyuarakan gitu aja. Oh kenapa? Nah nanti barangkali ada anggaran tambahan. Ini terus terang aja kan memang ini kita benar-benar lagi dihemat bener ya betul. Lagi dikurangin efisiensi. Termasuk olahraga lagi. Betul. Udah jadi minim tambah minim lagi. Itu aku dengar tuh olahraga dikurangin pangkasnya banyak. Nah apalagi ini gimana kita mau kembali berjaya dari sisi olahraga. Nah dipangkasnya banyak. Oke, dari situ aku mengerti. Jadi kadang-kadang kita harus accept. Tapi terus terang aja barangkali nanti ada tambahan sponsor atau tambahan biaya dari masukan yang saya bilang tadi, ada barangkali dari kementerian-kementerian BUMN ada chip in membantu. Tolong juga salah satunya dipikirkan tenis. Karena kenapa? Kita punya tenis, tahu nggak petenis-petenis itu dia nggak berhenti. Benar. Walaupun mereka tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, tapi mereka membiayai dirinya sendiri. Contohnya Aldila Sutiaji ya. Ada Aldila, ada Janis ya, ada Christopher Rungkat. Yang perempuan sekarang ada 3 yang bagus. Aldila, Janis sama Priska ya. Mereka membiayai sendiri. Ya, mereka juga mengakui kok sendiri. Betul. Putranya ada Christopher, ada nomor 1-nya tunggal. Sekarang kebetulan emang anak didik kita sendiri juga. Siapa, Rifki Muhammad kan yang juara SEA Games yang lalu. Nah, berarti Mas Sunu udah nggak main ya? Oh Mas Sunu udah lama nggak main. Sunu udah lama nggak main. Sunu masih udah eranya waktu itu sebelumnya zaman sebelum. Pantes sudah nggak ada di line up kalau misalnya bertanding gitu loh. Ya sekarang yang main kemarin yang juara SEA Games adalah Rifki ya, Muhammad Rifki. Itu kebetulan anak didik suamiku. Mantap. Jadi ya mudah-mudahan aja paling tidak dia bisa mempertahankan nanti di event paling nggak SEA Games, karena memang kalau di putra itu kan nggak mudah. Di putri kita peluangnya bisa lebih luas, tidak hanya SEA Games tapi di Asian Games pun nanti ada potensi kan gitu.
Tapi kalau Asian Games gitu, misalnya Adila pasangan dengan mix gitu, tetap kita Indonesia dapat emas atau harus berpasangan dengan sesama Indonesia, Mbak? Kalau kayak Harus Adila. sesama dengan Indonesia. Oh, beda sama kayak Kalau untuk ini ya, untuk kita bicara multi event Asian Games Asian atau Games, ya Asian Games. harus sesama Indonesia. beda soal kalau tour ya, kayak Kalau tur bebas kan, ya. kayak aku dulu tur kan melanglang Ya, bebas. sama Jepang waktu itu kan ya. Sama Jepang, Belanda Ya, betul, bebas. betul. Karena memang itu personal jadi. Tapi secara pribadi pandangan Mbak, anggaran Kemenpora ini kan cuma 2,5 T nih, cukup nggak Mbak untuk menambah prestasi kita di multi event internasional macam kayak SEA Games, 2,5 T triliun. itu pun kan juga Dibagi-bagi ya? iya, dan itu kan sebetulnya udah belum dipangkas loh itu. Nanti Belum akan dipangkas. iya. Jadi dari sisi prestasinya kita bicara kalau olahraga memang kita bisa bicara prestasi dong ya Betul. di Orpres. Nah, itu kalau nggak salah seingat saya tolong dikoreksi karena aku nggak mengikutin lagi di sisi anggaran. Ya, karena betul. aku terakhir di 2019 di Ya. DPR. Itu untuk Orpres itu biasanya kalau nggak salah 800-900 M. Itu sedikit. Bayangin dibagi sekian banyaknya cabang olahraga, tapi kembali lagi cukup nggak cukup ya harus cukup kan Ya, gitu kan. betul. Jadi itu yang harus betul-betul dihemat dan mereka pun juga pelatnas belum berjalan ini. Ya, ya. Mereka katanya berjalan mulai akhir Mei ini yang saya dengar. Jadi ya kita lihat, cuman saya mohon benar juga oke, memang saat ini tenis bukan menjadi prioritas utama, tapi mudah-mudahan setelah sekarang menjadi prioritas kedua, jangan sampai ini ke belakang terus nih. Mudah-mudahan satu hari harus kembali ke prioritas utama lagi. Benar-benar. Maksudku gini loh, ini kan di rezim manapun ya, mau sebelum Prabowo pun atau Jokowi, anggaran olahraga itu benar-benar sangat Nggak pernah besar. nggak pernah besar, Mbak. Ya, Pasti di bawah 5 T betul. terus. Karena kenapa? Karena olahraga itu belum menjadi pilar utama. Iya. Begitu. Padahal kalau kita mau menyanyikan Indonesia Raya kan cuma 2 forum. Iya. Di forum resmi internasional PBB Kunjungan politik presiden, atau betul. apa, sama olahraga. Iya. Naik Sedangkan podium olahraga. iya. Ada Kecuali sepak bola ya, sebelum main nyanyi Indonesia Raya. Ah, Tapi itu kan bukan podium. Iya. Itu beda lah. Beda. multi event Tapi kan itu. intinya kan kalau misalnya merah putih berkibar, di olahraga tenis, badminton itu kan olahraga. Sedangkan iya. kok jadi kayaknya makin minim gitu loh. Padahal terus terang aja, saya pernah ini sedikit flashback ya. Tahun 2014 waktu Pak Jokowi baru mau naik menjadi presiden ya. Ingat nggak kata-kata revolusi mental? Ingat kan? Iya. Aku langsung jawab, marilah mulai dari olahraga. Kenapa? Karena melewat olahraga ini kita betul-betul bisa membuild up ya, bisa membentuk anak-anak ini, karakteristik mereka, manner behavior mereka, sampai dengan selain mereka kesejahteraan atau kesegaran kebugaran mereka ya, sehat secara jasmani dan rohani, tapi mereka itu juga betul-betul ngikutin disiplinnya. Benar. Itu, mereka itu semuanya bisa masuk di situ melalui olahraga. Makanya waktu itu aku jawab, marilah mulai dari olahraga. Karena mudah banget ya, kamu taruh anak kamu lihat olahraga. Kamu mau nanti kan pengen saat ini apalagi ya, mohon maaf kembali lagi ke bicara sekarang tuh gen apa sih? Gen Z. Gen Z. Setelah Gen Z nanti kita bicara lagi gen Generasi alpha, beta. kayak gitu ya. Kita kan betul-betul menjadi tanggung jawab kita semua ya. Benar. Kita membentuk bagaimana anak-anak Jiwa atau sportivitas. masa depan mereka. Nah, ini kan kita bayangin kenapa saya ajak ke sini, biar nanti lihat bagaimana anak-anak itu mulainya. Iya. Dia selain bersosialisasi, saling respect to others ya. benar Jadi banget. respect terhadap teman, jadi saling menghargai. Oh ya, this is your, saling menghargai. Itu juga membentuk jiwa mereka, jiwa sportivitas, tapi juga dari jiwa jasmani rohaninya mereka. Benar. Gitu loh. Dan kalau mereka udah menjadi pemain nanti, itu bicara begini. Kita bicara intelektual kalau udah kayak gitu. Benar Mbak. Gitu. Aku makanya Jadi, aku melihat revolusi mental kemarin itu di periode menurutku hanya wacana belaka. wacana. Jadi saya terus terang aja salah satu yang aku bilang ya 2014, bayangin udah 11 tahun yang lalu. Ya pokoknya kita berdua masuk yang cukup kecewa sama Pak Jokowi lah sampai sekarang kan. Maksudnya dengan revolusi mental tidak berjalan. Sebetulnya kan kita harus mendengarkan juga ya orang-orang yang
pakar itu kan macam-macam ya. Bener. Iya kan? Pakar itu dari semua sisi, termasuk dari sisi pendidikan. Para akademisi itu, para pakar kan kita juga harus dengarkan masukan di luar sisi politik. Ya, politik monggo. Ini semuanya itu kan kita perlu dengar masukan-masukan. Mana nih yang baik? Apalagi kita bicara untuk masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa ini. Sekarang bayangin, nanti ke depannya saya juga otomatis memberikan anak saya ke depan. Nah, nanti kalau giliran kita ditanya, apalagi bicara nanti generasi alfa, masa depan saya mau jadi apa? Nah, kalau sampai ada pertanyaan gitu gimana? Cocok Mbak, ini maksud terkait masa depan. Ini bagaimana masa depan tenis Indonesia ini Mbak? Secara Ketua Umum PBPLT kita sama-sama ketahui lah, bekas salah satunya kan tadi itu korupsi. Nah, itu gimana tuh Mbak? Mbak sebagai orang dalam. Gini, aku bukan ordal dong. Oh, bukan ordal ya. Oh, maaf. Gua di luar enggak. Saya terus terang aja selama ini menginginkan menjadi penyeimbang. Apalagi bicara di tenis. Kenapa? Supaya masukan-masukan saya ini juga diterima. Yes. Ya kan? Kalau aku memberikan masukan supaya diterima. Nanti kalau kita jadi di dalam, nanti jadi bias. Dan nggak ada kan gitu loh. Jadi terus terang aja, ini kan ketua umum kita betul ya, Pak Nurdin Halid. Ya, aku nggak nyebut nama nih, Mbak Yayu nih. Ya. Jadi Pak Nurdin Halid ini apapun latar belakang beliau sudah terjadi, sudah dipilih tuh sama pengda-pengda. Saya juga sebetulnya salah satu. Kenapa beliau? Oke, kalau beliaunya mau berkorban buat tenis, it's fine. Ya. Cuman sampai saat ini mohon maaf, Pak Nurdin belum aktif. Jadi selama ini hanya satu kunci dari sekjen aja. Dan sekjen pun belum bisa mengelola sekjen atau merangkul. Siapa sekarang sih Mbak? Aku nggak tahu. Sampai aku juga nggak tahu loh. Aku kalau nanya aku nggak tahu siapa sekjennya, siapa binpresnya. Karena sejak terakhir binpres, kan waktu itu suamiku ya di binpres. Terus udah nggak lagi, kan ganti eranya di Pak Nurdin. Aku nggak tahu siapa-siapa aja yang di dalam. Itu Bapak Pengda sih itu yang dipilih, nggak tahu ya? Sesuai dengan provinsi kan, ya kan. Jadi kalau 38 provinsi, tapi terakhir masih 34. Ini kan pengembangan sampai 38. Iya. Aku nggak tahu apakah yang tambahan 4 itu sudah terbentuk karena kan namanya aku tidak mengikuti. Tapi yang udah pasti memang 34 itu sudah ada pengdanya. Nah, kan mereka juga yang memilih. Masa kepemimpinannya berapa lama Mbak? Satu periode itu kalau di Ketua Umum PBPLT itu? Setahu aku 5 tahun. 5 tahun? Oh, kayak Pilpres juga ya? Harusnya 4 tahun ya. Tapi kayaknya waktu itu ada yang rubah ADART, aku nggak tahu siapa yang rubah. Jadi 5 tahun kembali lagi nggak tahu lah. Tapi ya terus terang aja intinya gini. Ya udahlah, udah terjadi Pak Nurdin yang jadi ketua umumnya ya nggak? Iya. Tapi paling tidak ada effort dari beliaunya. Oke, saya memang katakanlah saya mantan narapidana katakanlah. Tapi saya ingin memperbaiki nih. Ini kan kalau kita kadang-kadang memiliki dosa dulu, otomatis kan kita ingin memperbaiki negara ini nih melalui apa? Nah, kita ingin lihat sumbangsi beliaunya untuk memperbaikinya seperti apa kan gitu. Jadi udah seperti itu aja dulu. Jadi kita tunggu gitu. Jadi nah, ini kan kita udah ngomongin banyak macam nih Mbak terkait olahraga anggaran, politik anggaran olahraga, terus masa depan tenis Indonesia. Nah, ini kan banyak generasi kayak aku milenial, Gen X ini kan belum mengetahui sosok Mbak Yayu ini nih. Nah, aku cuma menginformasikan sobat semua bahwa Mbak Yayu ini peringkat 19 WTA ya Mbak ya? WTA dan 9 peringkat ganda putri ya Mbak? Ya, jadi aku di 19 dunia WTA ya, itu kan peringkat resminya emang. Itu tahun 97 ya Mbak? 1997 ya? Tahun 97 itu di 19 tunggal dan di 9 ganda. Ya, betul. Dan kalau udah malang melintang tuh demi negara udah jangan diragukan lagi lah ya. Nah, nanti pokoknya prestasi beliau ada di sini nih. Aku mau nanya gini Mbak, proses awal Mbak tertarik tenis itu gimana Mbak? Apa Mbak dulu dari orang kaya atau orang biasa-biasa atau orang miskin? Enggak, aku dari anak kolong. Bapakku tuh polisi. Jadi gini, kita itu kalau dulu era Orba ya kita bicara ya. Aku era Orba, mungkin bapakku dari era Bung Karno. Udah lama lah. Ya gitu, aku dari era. Nah itu semua namanya anak kolong atau anak polisi, anak TNI itu semuanya rata-rata itu
digiring ke olahraga. Ya. Nah, aku ngeliat bapakku main sama kakakku nih, ya. Tahun kira-kira 74 lah ya, mulai latihan di Jogja. Aku kan lahir di Jogja. Ya, betul. Dari situ aku ngeliat, wah kayaknya asik juga nih ya, jadi petenis gitu kan. Petenis ya. Tapi awalnya kan namanya anak-anak masih seneng main-main kan. Ya. Aku ngambilin bolanya dulu kan gitu, mereka yang main. Nah, lama-lama bapakku kan terus sibuk kantor kayak gitu. Lama-lama kan aku kalau siang pulang sekolah tuh mukul dulu di tembok. Ada tembok gitu, jadi mukul. Terus terang aja, rumahku buka pintu tuh udah lapangan Itu usia tenis. berapa, Mbak? Aku usia SD? 7 tahun ya. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Wah. Jadi begitu ini aku mulai mukul kan, mulai makin lama makin kenceng. Pulang kantor bapakku nanya, "Mas apa itu kok dardo-dardo di tembok siapa?" Loh, itu anakmu lah, itu Yayu. Loh, emang dia udah bisa mukul gitu. Dari situ dilihat kan, lama-lama akhirnya coba kalau pagi sebelum kantor, aku sebelum sekolah dilatih dulu paling tidak sejam ya. Nanti siang dia sewain kalau dulu itu kan ada namanya dosen itu dosen STO ya. Apa tuh STO, Mbak? STO itu kan sekolah tinggi olahraga ya. Oh, dulu ada ya? Ya kan ada kan. Oh, Habis itu kan setelah SGO, STO kan. Kalau sekarang itu kan pendidikan olahraga ada di UNJ umpamanya UNJ, ya. Kalau Jogja kan UNJ. Nah, UNJ, dulu kan dosen-dosennya itu kan dari STO itu sekolah tinggi olahraga kan, dari guru olahraga ngelesin aku siang gitu. Maksudnya untuk nyeparingin. Nah, begitu bapakku pulang kantor, mainlah sama bapakku. Itu tiap hari mulai dari umur 7 tahun. Itu masuk klub nggak, Mbak? Enggak, Belum, sendiri aja sendiri. sama orang tua aja. Ya itu juga gitu, tanding-tanding ya masih dia sendiri kan. Begitu aku umur 12 belum 13 lah ya. Dari pelatih nasional kan kakakku sekolah di Ragunan ya. Itu Ragunan itu kan sekolah khusus Ya, olahragawan. Iya, atlet apapun lah. Nah, itu ada kakakku nomor 2 kan jebolan situ. Nah, aku waktu main PON tahun 81 aku belum 11 tahun udah main PON loh. Berarti termasuk Jogja. atlet termuda dong? Kan kecil Sampai sekarang ya? sampai dibully. Nah, kalau anak-anak sekarang dibully pada inilah aku dulu udah kenyang sama bullying. Berarti dulu prestasinya Mbak apa waktu tahun 81 itu? 81 kita masih dapat perunggu. Mbak dapat perunggu itu? Ya. Jadi untuk kan sama satu tim DIY ya Jogja masih dapat. Nah, itu masih biasalah di pinggir itu diguling. Ah, Jogja ini kekurangan pemain nih, anak kecil ya dia gitu lah. Dianggap remeh lah ya. Bullying padahal ya mohon maaf aku juga udah bikin repot juaranya nasional waktu itu. Siapa, Mbak? Juaranya Asia malah. Ada Tante Lita Sugiarto, Oh, Tante Lita. Tante Yola, itu udah aku bikin repot, bikin rubber set. Gile. Terus terang aja gitu, aku masih umur segitu kan gitu. Nah terus di situ pelatih nasionalnya yaitu Ibu Min Gondowijoyo tuh ngelihat, wah Bumin iya, tuh waktu atlet. itu. Dulu kan petenis, terus jadi pelatih kan. Jadi pelatih tim baru nasional tahu tuh ini. dulu Ibu Min. Oh, Bumin Gondo ya. Harus paham, habis itu kakakku dipanggil karena kan memang muridnya beliau juga di Ragunan kan. Mi nanti adikmu lulus SD udah ke Ragunan aja. Iya. Gitu. Akhirnya aku sama kakakku yang merantau lah, ditemenin sama kakakku yang laki karena dia kebetulan juga punya prestasi juga di nasional. Dampingin aku untuk merantau di Ragunan. Seangkatan nama Suwandi HS nggak sih Mbak? Mbak? Suwandi di bawah aku dong. Di bawah Mbak ya? Iya, Suwandi iya. lebih muda. Aku nih tua loh. Aku ini udah Soalnya udah waktu itu Suwandi main, Mbak Yayu juga aku masih main. Iya, Memang makanya itu benar, itu benar. Nah, iya kan, Itu benar kan? Berarti Zaman merasa. Suwandi itu zaman Romana. Iya. Aku masih main. Dobelnya sama Romana aku panterin. Aku Makanya masih aku main. Aku itu main sampai bisa dibilang sampai 7 generasi. Generasi di tenis. Terakhir Angelic ya? Apa Wina Prakusya? Terakhir sampai dengan Sandy. Setelah Wina, setelah Wina, Angie ada namanya Sandy Gumulya. Oh Ada iya, Sandy Gumulya tahu, ya kan. Sampai eranya dia lah. Lama juga berarti. Lama, makanya aku bilang aku 81 sampai tahun. aku sampai 7 generasi. Sampai 2010. 39 tahun ya. Main tenis ya. Jadi ya lumayan lah kan gitu. Jadi ya apa untuk berada di PON dan lain-lain 29 tahun ya. 29 tahun. Tapi aku mulai di tenisnya sendiri kan dari usia 7 tahun, jadi memang sudah 30. Ya proses nggak mengkhianati hasil kan. Buktinya peringkat 19 WTA. Alhamdulillah itu WTA. waktu itu memang itu
karena tekad semuanya. Iya. Karena terus, kenapa? Terus terang aja. Aku udah kan tiap kali Asian Games, SEA Games itu kan yang kita ini kan dibutuhkan negara selalu main untuk itu. Ya. Dan aku pantang menolak permintaan dari negara. Jadi ya jiwanya mau dibilang patriotik whatever ya monggo. Tapi memang itu begitu saya ditunjuk negara membutuhkan saya hadir kan gitu. Sampai dengan Asian Games ya. Jadi setiap tahun isinya begitu. Terakhir Asian Games Beijing, aku habis juara 2008. No, 2004 ya? Beijing itu masih tahun 90. Oh. Ya, tahun 90. Kamu udah lahir belum? Tahu nggak? Aku baru tahun itu. Tahun 90. Aku juara, aku dapat 2 emas. Asian Games. Satu dari ganda, satu ganda campuran sama suamiku. Ya. Dari situ, jodoh berarti ya? Aku kan udah lulus SMA, aku udah sempet masuk kuliah ya, terdaftar kuliah, udah sempat masuk kuliahnya sempat malam waktu itu ada di Perbanas. Tahu Perbanas? Tahu. Nah, aku sempat di Perbanas. Di Kuningan kan? Iya, tapi Perbanas. begitu karena aku tembus itu adalah sponsor masuk termasuk Abu Rizal Bakri ya. Yes. Nah, Om Ical ini nawarin kamu mesti terjun di profesional. Akhirnya aku cetuskan untuk terjun ke profesional, which is yang dimana go internasional kan. Mau nggak mau kan sekolah aku nggak bisa bersamaan. Ya. Jadi Beda. pilihan ya. Harus memilih. Jadi aku meninggalkan bangku kuliah demi untuk prestasi. Dan memang kebetulan memang pilihan itu buat aku udah yang terbaik karena namanya prestasi nggak akan terulang. Ya. Kalau sekolah kita bisa sampai kapan aja kan. Betul. Nah, namanya prestasi kan ada waktunya, limitnya. Itu makanya yang aku putusin. Gitu. Mbak, ini kan klise lah ya di Indonesia ini olahraga kan pasti ada namanya pensiunan atlet yang tidak seberuntung Mbak Yayu atau suaminya Mbak. Betul. Di tenis ini ada nggak Mbak kayak yang kurang beruntung kayak di sepak bola kan banyak banget, atau di badminton ada waktu itu yang baru meninggal itu juga ada. Tenis senior saya banyak yang kurang beruntung. Dan pemerintah gimana Mbak terkait ini? Ya gimana ya, kita nggak bisa, pemerintah mencoba hadir untuk sebisa mungkin. Salah satunya dengan memberikan penghargaan ya, kayak mungkin dulu pernah ada program pemberian rumah sederhana buat mantan atlet gitu ya, ataupun penghargaan lain di Hari Olahraga Nasional pas Haornas. Nah itu kayak Tante Lita, Tante Lani, kalau Ibu Yolanda lebih dari mampu lah, tapi Tante Lita, Tante Lani ini yang waktu itu malah kurang beruntung Mbak. Kurang beruntung. Terakhir saya pun sampai mencoba untuk memperjuangkan kan, tapi ya itu setiap kali dapat penghargaannya pada saat Haornas. Tapi kan itu penghargaannya Mas Taufik. Penghargaannya ya sebatas tahu aja kan, penghargaannya paling Haornas berapa sih, kembali lagi bukan nilai nominalnya berapa sih, 40 jutaan lah, saya nggak tahu ininya. Tapi waktu itu sempat dapat. Tapi kan beliau ini kan tahu aja, kita namanya atlet, masa tuanya cedera itu udah menjadi bagian hidup kita. Betul. Operasi ini, operasi lutut nggak cukup kan. Dari operasi ratusan juta. Kadang saya sedihnya gitu loh Mbak, beda sama kayak di Cina ya, makanya mereka olahraganya superior, di AS atau pensiunannya pun benar-benar diperhatikan sampai seumur hidup gitu loh. Apalagi Olimpian loh. Kita sedikit flashback ya, zaman waktu aku masih di DPR 2014 sampai 2019. Sebetulnya kan waktu itu kan awalnya saya mau ngempur soal bicara life after sportnya atlet ya, revisi undang-undang sistem olahraga nasional yang dimana sekarang sudah menjadi undang-undang baru ya. Aku apresiasi. Nah di situ memang sudah ditempatkan. Cuman kan ini kan yang mendapatkan itu kan akhirnya present atlet, atlet yang sekarang ya kan. Tapi yang dulu kan ya akhirnya nggak bisa ini. Nah ini yang nggak bisa, karena kenapa? Dulu sebetulnya saya pernah memberikan masukan melalui di dalam juga, karena di luar nggak pernah didengar. Di dalam juga saya sampai ngomong, waktu itu ada pimpinannya kalau nggak salah Kang Dede Yusuf deh. Oh, Dede Yusuf ya. Saya bilang kita contoh, katakanlah saya kasih contoh Korea umpamanya. Korea itu setiap kali mereka menyumbangkan medali emas, mereka dapat setelah itu pensiunnya berapa? Seingat saya $400 per emas. Tapi seumur hidup habis itu. Mereka setiap bulan dapat $400 per emas loh ya.
Nah, kalau 4 emas ya kali 4. 1.600 ya? Ya, 1.600 setiap bulan lifetime. Gitu loh. Nah, itu di Korea. Terus aku kasih contoh lagi yang sudah katakanlah sampai Olimpik Italia. Itu melalui Carabinieri. Jadi kalau nggak salah mereka itu dimasukkan ke Special Force, ya Carabinieri itu polisian. Tapi katakanlah kalau yang juara Olimpik dikasih pangkat kolonel. Ya. Mereka mau mulai karirnya dari situ, oke. Itu habis itu ngikutin. Mereka mau sampai di mana, yang mau berhenti di situ. Tapi kalau yang nggak mau karir di situ, ya udah absen, berarti dia sampai di kolonel itu. Benar. Itu yang kalau emas emas Olimpik. Itu juga ada sampai peraknya, sampai perunggu. Lalu ada satu lagi contoh di Thailand. Thailand juga gitu. Thailand udah peduli ya? Ada special force-nya kayak Tamarin gitu. Oke, kamu saya masukin sebagai polisi. Kamu pangkatnya dengan sekian. Nah, setelah itu terserah kamu mau lanjutin atau mau berhenti kan gitu. Tapi ada penghargaannya dari situ. Jadi ini kan beberapa contoh sebetulnya sistem yang bisa dianut. Nah, akhirnya kalau di Indonesia sendiri, jadi para atlet-atlet ini yang begitu mereka selesai, mereka masukin PNS. Ya kan, sekarang ada programnya itu. Jadi mereka baru sampai di program PNS. Dapat kan rumah juga lagi, katanya. Ya, tapi kita belum bisa adopsi. PNS-nya kamu sampai di mana? Sebagai apa? Karena kan masing-masing ini kan mereka kan memiliki berbeda-beda ya. Kamu memiliki keistimewaan atau kelebihan kamu kan berbeda-beda. Keahlian kamu berbeda-beda. Kamu mau jadikan apa gitu. Gitu jadi ini kritikan buat pemerintah, masukan lah, ya. Saran dan kritik kita lah. jangan kalau kritikan terlalu kayaknya keras gitu. Kita ini mendukung lagi ya kan, kita ini ingin mendukung, mewujudkan agar Indonesia ini lebih baik dan lebih maju kan. Betul, katanya Indonesia emas kan, jangan menjadi Indonesia cemas ya kan Mbak. Betul, jangan sampai jangan sampai cemas deh. Mbak, ini the last question nih Mbak sebelum menutup. Pengalaman yang tidak akan terlupakan Mbak selama menjadi petenis profesional, lawan siapa dan gimana Mbak menghadapi orang tersebut gitu loh, petenis rivalnya Mbak? Aku kan memang dari sekian banyak turnamen, sekian banyak event, sekian banyak pemain yang aku lawan, dari Navratilova sampai Steffi Graf sampai Venus sampai dengan Hingis ya, semuanya sampai dengan Davenport. Aku pernah ngalahin Davenport, Hingis, Mary Pierce ya, nggak pernah. Cuman satu yang aku terus terang belum pernah ngalahin, salah satunya adalah Monica Seles. Oh iya, Monica Seles, yang AS ya kan, petenis dari AS kan? Dari Amerika. Dulu dia kelahiran Jugo, tapi dia akhirnya ke Amerika ya. Jadi itu memang itu kan kadang cocok-cocokannya. Jadi kadang-kadang kalau main lawan dia itu kayak berapa kali ketemu Mbak? Aduh, aku ketemu di Australian Open, aku ketemu di Wimbledon, aku ketemu di Canadian Open 3 kali. 3 kali kalah semua? Kalah semuanya. Dan kalahnya tuh maksudnya tipis-tipis bukan yang tipis. Kalau sama Steffi ada telak gitu loh. Itu makanya yang aku bilang itu faktor satu, mindset aku udah ngeliat, waduh, aku ketemu dia nih kok kayaknya dia pernah nomor 1 nggak sih Mbak, Monica Seles? Pernah ya? Pernah. Jadi dia sama Steffi kan waktu itu rival ya. Jadi memang nggak mudah. Itu memang dia, namanya di permainan, olahraga permainan, apalagi kayak tenis itu kan kalah menang itu hal biasa. Hanya memang itu ada suatu kecocokan. Oh, gue lebih cocok dengan yang ini, aku lebih cocok dengan ini. Tapi dengan Seles ini memang salah satu yang nggak cocok. Satu. Kedua, Martina Hingis tuh salah satu kesukaanku dulu tuh Mbak. Tapi untung aku pernah menang walaupun sekali ya kan. Setidaknya pernah menang gitu waktu dia masih muda tuh. Tapi anyway dia pun juga ngakuin it's so difficult to beat you kan gitu. Paling tidak kan gitu. Jadi ya itu salah satu yang aku bukan hambatan sebetulnya, tapi apa ya? Kita memiliki pengalaman lah ya dari situ. Kalau sekarang Raducanu ya yang lagi naik daun Mbak. Raducanu kemarin naik daun, sekarang dia lagi mencari jati dirinya. Aku tuh sebenarnya di levelnya mana kan gitu. Karena dia kan pernah nih terkejut juara US Open dari kualifikasi. Tapi habis itu biasa. Wah, semuanya semua produk, sponsor dan itu semua ibaratnya semua mata lah ya di seluruh dunia ini melihat ke dia. Apalagi kan penampilan anaknya cantik, penampilannya bagus. Nah, tapi dia lupa bahwa aku bisa begini karena tenisku. Nah,
itulah kadang-kadang suka terbuai. Itu yang Kalau belum bisa. aku zamannya Mbak Yayu ya, selain Mbak Yayu itu Martina Hingis. Martina Hingis Ya, ya, terus benar. Ya, tapi ditambah memang Hingis waktu itu Andre pakai- Agassi. Oh, ya cowoknya ya. Andre Itu Agassi. Abis itu turun Agassi ke kan Marat termasuk Safin. Agassi kan dijulukin flamboyan lah. Kalau terus abis itu Marat Safin. Safin Jo ya. Wilfried Songa. Tapi Novak Oh iya, Djokovic. Songa udah berhenti tapi. Iya, Djokovic terakhir masih. Djokovic karena Tapi Djokovic ini- sama-sama Milanisti ini soalnya Mbak ya. sama kayak saya. Djokovic nih tapi kayaknya kalau menurut prediksi aku ya kayaknya nggak lama lagi juga. Tapi ini udah nggak bisa ngalahin dia lagi Mas sekarang Mbak. Nada udah. Ya, lihat dari udah, rekornya tapi trofinya, wah. sekarang yang muda-muda kan muncul yang baru-baru Ya. Nah, dia mulai struggle karena Betul. gimana pun usia nggak bisa dibohongin. Bener sih. Ya, badan dia mulai cedera, mulai ini ya kan sekarang nomor satunya Sinner. Habis itu ada Zverev ya, ada mereka ini memang sudah Yang dari belum Cina lagi itu siapa Mbak ya? Yang sekarang ini perempuan atau laki yang ya? perempuan ada Zheng Qiwen. Ah, Ya, itu Qiwen. juga ngeri juga Dia itu. juara Olimpik. Ah, itu. Dia juara Olimpik. Itu Memang bener-bener udah apapun itu walaupun tidak lengkap pesertanya waktu itu tapi tetap aja Olimpik, she's Mbak. the champion kan gitu. Gold Dia loh. juara apapun itu makanya dia juara Olimpik. Nah, dia peringkat masih di top 10. Peringkat kalau nggak salah Mbak sekarang Yayu 8 aja dunia. masuk perempat final aja Olimpik Ya, udah keren banget. itu, Tuh zaman waktu makanya. itu Betul, ketat karena- banget loh. Yes, sama Asia ini kan soalnya memang nggak mudah ya untuk mendesak ibaratnya tuh mendesak Eropa dan Amerika kayak jadi benar-benar keunggulan mereka itu kan kita kan nggak gampang untuk desak itu. Benar. Oke. Makasih banyak loh Mbak udah mau Sama-sama, merepotkan aku apa, juga mau direpotkan nih. makasih. Akhirnya ngelihat Ini kan lihat sambil latihan anak-anak kawan-kawan. Ya, Ada yang gitu. dari segala umur ya Mbak ya. Iya, kita ada yang beginner, ada level 1, level 2, ada level 3 sampai level 4. Pokoknya udah ada bibit-bibitnya nih tadi saya lihat Mudah-mudahan, ya. sambil podcast sama Mbak, Betul. sambil lihat-lihat nih. Sambil lihat-lihat. Jadi kayak benar. squad dadakan ya. Tapi ada yang kamu mamanya aku terlambat gak ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan kamu mau exercise. Kenapa? Kan untuk kebugaran. Siap. Sehat dapetin, ya kan? Oke, Jadi Mbak. tidak selalu harus anak-anak mulai usia 4 tahun bisa. Oke, makasih banyak loh Mbak. Ya, Mbak Yayu. Aduh, makasih buat penghormatan nih, Mbak. Mas. Thank Oke. you. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.